Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Haitami dengan NIM 235144013 dari kelas 3A. Dalam video ini saya akan mempraktekkan uji data panel. Namun sebelum itu kita ingin mengetahui dulu sedikit apa itu uji data panel, dan saya akan menjelaskannya sedikit. Jadi data panel adalah gabungan dari dua data, yaitu data cross section dan time series. Nah, jadi data panel itu memungkinkan kita untuk mengamati perubahan perilaku dari beberapa individu dalam beberapa periode waktu. Dalam data panel ada 3 model utama. Yang pertama adalah Common Effect Model atau CEM. Yang kedua adalah Fixed Effect Model atau FEM. Dan yang ketiga adalah Random Effect Model atau REM. Untuk mengetahui model mana yang terbaik, dilakukan 3 uji. Yang pertama adalah uji Chow untuk membandingkan CEM dan FEM. Untuk yang kedua adalah uji Hausman untuk membandingkan antara FEM dan REM. Dan yang terakhir adalah uji Lagrange Multiplier atau LM untuk menguji REM dan CEM. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mari kita lanjut ke video. Nah, sekarang kita mulai ke pengerjaannya. Yang pertama adalah kita pencet file, lalu new, lalu kita pencet log file. Lalu kita pilih yang ini adalah pilih balance. Start date-nya, karena data saya mulai dari tahun 2012 hingga 2016, maka ditulisnya di sini 2012 hingga 2016. Lalu number of cross section-nya adalah, kita lihat pada data kita ada berapa perusahaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perusahaan. Maka di sini kita tulis 6 perusahaan. Lalu pencet OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pencet object, new object. Untuk apa sih ini? Adalah untuk menyimpan atau menjadi rumah-rumah para variabelnya. Tentu saja yang pertama adalah variabel Y. Nah, cara cepatnya adalah kita Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, kita buat X1, X2, dan X3 yang terakhir. Setelah itu kita pencet berbarengan. Untuk mencetnya bisa mencet Shift lalu arahkan yang ke bawah, lalu klik kanan, open as group. Nah, di sini kita akan kopikan data yang kita miliki di Excel, kita akan pindahkan ke Views. Kita akan copy sekarang. Nah, setelah sudah kita pindahkan datanya, lalu kita akan mulai uji yang pertama. Uji model pertama adalah model CEM. Kita ke View, maksud saya kita ke Quick, lalu Estimate Equation, lalu ini adalah rumus yang harus kita masukkan, Y spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3. Pastikan juga panel optionnya none, lalu OK. Nah, sudah keluar, lalu kita kopikan ke Word. Nah, yang kita lihat adalah probabilitasnya. Apa sih probabilitas tuh? Jadi untuk probabilitas, untuk di bawah 0,05 maka signifikan. Sebaliknya, jika probabilitas di atas 0,05 maka tidak
signifikan. Nah, kita lihat ini yang di bawah 0,05 hanya yang X3, sisanya tidak signifikan. Lalu ada koefisien. Jadi koefisien adalah ketika Y-nya meningkat 1, maka X-nya akan ikut meningkat. Contohnya, jika Y meningkat 1, maka X1 akan meningkat sebesar 0,576. Seperti itu. Lalu adalah R². R² adalah gabungan X untuk menggambarkan Y. Itu. Lalu kita lanjut uji yang kedua adalah uji FEM. Untuk uji FEM kita pencet lagi quick estimate equation dengan rumus yang sama. Pastikan panel optionnya untuk yang uji FEM adalah yang fix. Kita pencet OK, yes, maka keluar hasil uji FEM. Nah, ini uji FEM. Uji FEM sama seperti tadi, yang dilihat adalah probabilitasnya. Kita lihat yang di bawah 0,05 hanya 1, yaitu X1. Lalu koefisiennya bagaimana ketika Y meningkat, maka jika minus akan ikut menurun sebesar angka yang di sini. Contohnya X1 0,74, X2 0,15. Nah, lalu adalah R²-nya segini. Untuk menggambarkan atau menjelaskan Y. Nah, dibandingkan dengan 100%. Selain itu dijelaskan oleh faktor-faktor lain untuk menggambarkan Y-nya. Nah, setelah uji ini adalah kita membandingkan antara CEM dan FEM mana yang terbaik. Ini disebutnya adalah uji Chow. Nah, untuk uji Chow kita ke view, lalu ke fix random effect, lalu pilih yang redundan. Nah, kita copy yang atasnya saja. Kita lihat, untuk melihat di sini uji Chow kita hanya akan melihat yang cross section chi-square, di mana apabila cross section chi-square-nya dikurang 0,05, maka menggunakan model FEM. Lalu apabila di atas 0,05 maka menggunakan CEM. Nah, untuk yang FEM kita harus melanjutkan ke uji Houseman. Apa sih uji Houseman? Adalah membandingkan antara FEM dengan REM. Kita lihat yang kita memiliki adalah di bawah 0,05. Artinya kita harus lanjut ke uji Houseman. Kita balik lagi ke Fuse. Sebelumnya kita harus membuat REM-nya terlebih dahulu. Kita ke quick estimate equation Y, C, X1, X2, X3. Kita ke panel option, kita pilih yang random, lalu kita pencet OK, yes. Nah, kita sudah memiliki model REM. Kita copy lagi seperti biasa model RAM-nya. Pilih OK, lalu kita ke Word lagi. Model RAM. Kita sama melihatnya tetap yang probabilitasnya di bawah 0,05 adalah signifikan, dan yang di atas 0,05 adalah tidak signifikan. Koefisiennya sama, jika Y-nya meningkat, maka X-nya meningkat atau menurun sesuai hasil yang di sini, dan besaran juga sama. Nah, R²-nya sama, seberapa besar X menggambarkan Y-nya. Nah, lalu kita lanjut ke uji Houseman.
yaitu membandingkan antara FEM dengan RAM. Yang kita view fixed random effect testing, kita pilih yang paling bawah, correlate random effect. Nah, ini dia keluar. Lalu seperti biasa kita copy. Kita lihat yang cross section randomnya, probabilitasnya adalah 0,0027. Karena cross section randomnya 0,0027, artinya di bawah 0,05, maka yang diambil adalah uji FEM. Nah, dalam teori uji FEM sudah cukup hingga uji Hosman ini, karena kita sudah menemukan model mana yang terbaik. Namun saya juga akan menjelaskan bagaimana untuk uji LM. Nah, pertama-tama kita kembali buat CEM-nya terlebih dahulu ya. Y, C, X1, X2, X3. Channel option-nya kita nonkan, oke, keluar. Nah, untuk model atau uji LM, kita view-nya ke fixed random effect testing, kita pilih yang large range multiplier. Nah, ini. Nah, keluar saja di sini. Kita pilih sampai Birch-Pagans di sini. Kita copy, kita pindahkan saja ke Word. Nah, yang dilihat adalah yang 0,002, artinya adalah jika di bawah 0,05 menggunakan model RAM, apabila di atas 0,05 menggunakan model CEM, seperti itu. Ini adalah uji data panel yang saya kerjakan. Sudah selesai semuanya hingga uji LM, dari uji Hosman sampai uji yang pertama. Jadi, dari hasil analisis regresi data panel menggunakan Fuse, kita dapat memahami model mana yang paling sesuai untuk data kita. Apakah CEM, FEM, ataupun RAM. Dengan demikian, analisis data panel sangat berguna untuk memahami dinamika ekonomi antar waktu dan antar individu secara lebih mendalam. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.